dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Spesial Dialog dan saya masih berdiskusi dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Profesor Insinyur Iskandar Zulkarnain. Prof, ini kalau bicara masa depan bangsa, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus banyak mengandalkan pada riset ya, penelitian. Dan sekarang kan zaman makin maju dan cepat berkembang. Otomatis harusnya upaya-upaya melakukan riset itu juga lebih masif ya, Prof ya. Betul. Tapi saya cukup miris mendengar cerita Anda tadi bahwa ternyata postur atau struktur anggaran kita pun belum ada keberpihakan. Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, Prof, apa yang bisa dilakukan untuk setidaknya kreatif mengakali situasi tanpa mengurangi kualitas atau hasil riset daripada peneliti kita? Ini memang sebuah kondisi yang sangat dilematis gitu ya. Di satu sisi kita berhadapan dengan keterbatasan berbagai sumber daya yang kita miliki, tapi di sisi lain kita juga diharapkan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang memang mampu menopang pembangunan dan perkembangan bangsa ke depan. Saya sangat setuju bila kita mengatakan bahwa fondasi yang terkuat bagi sebuah negara itu adalah penguasaan dan pengembangan iptek. Ya. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dilandasi oleh penguasaan dan pengembangan iptek itu seolah-olah menjadi pertumbuhan yang semu sebetulnya. Dan ini juga bisa kita lihat di negara-negara maju. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan kita pada saat ini, memang kita hanya bisa melakukan penelitian-penelitian kita sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Dan ketika ada kebijakan-kebijakan pemotongan anggaran yang semakin sering terjadi, maka kita juga mencoba melihat apakah kita bisa mendapatkan alokasi anggaran penelitian itu dari kerjasama-kerjasama gitu ya, dari luar negeri atau dari institusi di dalam negeri. Tetapi institusi di dalam negeri sendiri juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan kita sendiri. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebetulnya harapan yang terbesar dari lembaga-lembaga riset dan para peneliti di Indonesia itu sebetulnya adanya perubahan keberpihakan dari pemerintah kepada riset. Karena semua orang atau masyarakat global itu meyakini bahwa sebuah negara akan bisa berkembang dengan baik dalam pengembangan dan penguasaan iptek kalau dia atau kalau anggaran di negara itu, kalau pemerintah di negara itu mengalokasikan untuk riset itu 1% dari GDP-nya minimal. Minimal ya. Minimal 1% dari GDP. Dan negara-negara tetangga terdekat kita banyak yang sudah itu mereka melampaui. sudah melampaui itu ya, terutama tentunya Malaysia yang paling dekat. Kita tentu tidak bisa membandingkan mungkin dengan Myanmar gitu ya. Tetapi Vietnam juga sudah mulai naik. Thailand sudah di atas kita jelas. Ya, Prof, ini menjadi bagian dari tantangan besar LIPI. Betul. Tapi kalau kita bicara bahwa riset ilmu pengetahuan teknologi merupakan bagian penting dari perkembangan sebuah bangsa. Jadi tantangan ini bukan cuma tantangan LIPI, ini adalah tantangan bangsa. Betul. Bagaimana menghadapi tantangan yang secara global ya, ini sudah menjadi sebuah keharusan yang harus kita hadapi bersama, khususnya menghadapi tahun depan juga LIPI 50 tahun, Prof. Ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, di dalam konteks yang demikian ya kita hanya punya sebuah harapan gitu ya, bahwa ada keberpihakan pemerintah dan melihat bahwa pengembangan dan penguasaan iptek ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat penting ya bagi bangsa ini. Dan ini hanya akan bisa berubah ya kalau memang ada komitmen yang tinggi, ada sebuah prioritas yang diberikan pemerintah kepada sektor penelitian dan pengembangan ini dengan diikuti tentunya dengan berbagai macam kebijakan yang mendukung, apakah itu politik anggaran yang berujung nanti bisa misalnya untuk dana anggaran riset dan pengembangan itu dialokasikan 1% dari GDP gitu. Kemudian juga harus ada kebijakan-kebijakan yang mendorong terjadinya sinergi antara lembaga riset dengan industri dan juga dengan government gitu. Jadi triple helix yang kita bicara academician, business dan government itu benar-benar bisa direalisasikan secara konkret gitu ya. Bukan hanya sebatas filosofi atau sebatas wacana gitu. Nah, dan di sini kita sebetulnya berharap semua komunitas iptek itu harus bersatu dan melihat ini loh tantangan kita ke depan. Dan inilah yang harus kita perjuangkan bersama-sama dan itu hanya akan bisa direalisasikan kalau presiden ya ataupun petinggi-petinggi negara yang bisa mengubah kebijakan nasional itu
memberikan keberpihakan dan menganggap riset dan penguasaan iptek itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang prioritas, dan sesuatu yang harus dilakukan pada negara ini. Ya, saya percaya Presiden harus mendengarkan apa yang Anda sampaikan, Prof. Sebab dengan modal demografi atau penduduk yang besar, kita tidak inginkan nanti ke depannya karena kita tidak menguasai ilmu pengetahuan, kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Betul. Ya, Prof, ini tanggal 23 Agustus 2016 tahun ini, LIPI merayakan 49 tahun sudah berkiprah dan berkarya di negeri ini. Ini bukan usia yang muda gitu kan. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan sebagai sebuah harapan dan motivasi bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi teman-teman di LIPI sendiri? Ya, baik. 49 tahun tadi seperti disampaikan bukanlah usia yang bisa dibilang muda lagi. Ini adalah usia yang memang harusnya kita semakin dewasa melihat ke depan dan bagaimana kita mengantisipasi tantangan yang muncul di depan. Dan kalau kita mencoba melihat bagaimana sebetulnya ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan berperan di dalam menjawab persoalan-persoalan kita ke depan, maka kita akan bisa melihat bahwa di sana harapan terhadap kontribusi dari iptek itu sangat besar. Banyak persoalan-persoalan yang ada di level global yang sekarang ini juga harus kita cermati di level nasional sampai di level lokal gitu. Jadi seperti persoalan pangan, energi, bahkan air, ini juga menjadi persoalan yang kalau kita coba cermati di dalam negeri sendiri, ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa kita tidak bisa lagi mengabaikan hal-hal yang begini. Dan untuk itu penelitian-penelitian kita harus lebih fokus, harus lebih tajam, dan harus lebih bisa melihat seberapa jauh hasil-hasil penelitian itu bisa berkontribusi di dalam menjawab isu-isu tersebut. Namun di sisi lain kita kembali dihadapkan pada kondisi di mana begitu besar tantangan tetapi begitu rendah resources yang kita punya. Baik itu berupa fasilitas, anggaran untuk melakukan penelitian, dan ini tentu saja kita berharap tidak akan melemahkan semangat dari teman-teman. Kita harus tetap mengencourage mereka untuk melihat bahwa peneliti itu memang bukan sebuah profesi gitu ya yang bisa dilihat sebagai pekerjaan. Saya selalu mengatakan bahwa menjadi peneliti itu harus dengan passion, dengan hasrat dan semangat yang tinggi. Tidak cukup melihatnya hanya sebagai pekerjaan. Dan inilah yang menjadi modal dasar seorang peneliti untuk bisa terus berkiprah dengan segala keterbatasan yang ada, mencoba mencari terobosan, breakthrough, inovasi-inovasi untuk bisa tetap terus melanjutkan kegiatan penelitian dan menghasilkan penelitian-penelitian yang memang berkontribusi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, baik. Prof, harapan Anda tentu harapan kita bersama. Karena masa depan bangsa tentunya sangat erat kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Betul. Prof, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun ke-49 untuk LIPI. Ya. Semoga sukses dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, dan pemirsa, demikianlah spesial dialog kali ini. Perbincangan saya dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Saya Doni De Keyser, terima kasih dan sampai jumpa.